Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nah teman-teman, kalau kabar aku masih serak, jadi mohon maaf kalau suaranya kurang enak didengar. Teman-teman, mumpung aku masih jam istirahat, hari ini aku mau ngebahas tentang perjalanan aku dengan kista endometriosis dan adenomiosis teman-teman. Walaupun aku udah pernah bikin video seperti ini, tapi karena masih ada yang nanya, jadi aku ngobrolin tentang itu. Ada juga yang nanya tentang pola hidup, tapi insya Allah videonya aku bikin lagi besok-besok kalau ada kesempatan lagi teman-teman. Jadi kita mulai saja. Aku itu mengalami gangguan reproduksi dari pertama kali aku menstruasi teman-teman. Jadi aku menstruasi itu kurang lebih usia 13 tahun. Saat itu aku kelas 1 SMP. Aku pertama kali menstruasi itu banyak banget, terus lama banget teman-teman. Jadi seingat aku nih, karena ini kan udah terjadinya lumayan lama ya. Seingat aku itu pada saat itu aku setiap hari habis satu bungkus Softtek yang isi 10 teman-teman. Itu selalu habis setiap hari dan hal itu menyebabkan aku jadi anemia berat teman-teman. Karena itu juga, jadi setiap kali aku menstruasi pada akhirnya selalu dibawa ke dokter. Awalnya dokter umum, tapi karena kata dokter umum harus ke spesialis kandungan pada saat itu, jadi aku ke spesialis kandungan. Jadi pas SMP, SMA, kuliah itu selalu drama dengan menstruasi, walaupun pada saat kuliah itu udah jauh lebih baik tuh. Pada saat itu umur aku 18 tahun, sampai sebelum nikah itu udah lumayan mulai perbaikan teman-teman. Tapi pas SMP, SMA itu bener-bener punya memori yang buruk. Pas SMP itu aku sampai dibilang mayat hidup karena saking pucatnya teman-teman. Dan kalau misalnya menstruasinya udah banyak banget, itu biasanya aku nggak masuk tuh, sering banget nggak masuk pas SMP. Nah teman-teman aku itu iseng suka bilang aku si mayat hidup saking pucatnya. Dan pas SMA juga aku punya pengalaman buruk atau kenangan buruk. Jadi dulu guru matematika aku pas SMA, guru matematikanya perempuan, itu pernah nanya di depan umum, di depan banyak banget orang. Karena pada saat itu kan aku tembus ke rok, emang banyak banget, emang selalu kayak gitu teman-teman. Dan guru matematika aku itu bilang jangan-jangan aku ngelakuin aborsi gitu, saking banyaknya keluar darah. Padahal ya emang aku mengalami gangguan teman-teman. Dan si guru itu pun nggak nanya sama aku riwayat menstruasinya gimana, tiba-tiba bilang jangan-jangan kamu aborsi ya gitu di depan umum. Itu sangat, rasanya sangat jelek banget teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu namanya pelajaran buat kita biar nggak ngomong sembarangan. hmm, Terus pas kuliah itu lumayan mengalami perbaikan dan berlanjut setelah menikah beberapa bulan. Jadi menikah beberapa bulan, aku sering ngerasa nyeri perut bawah pada saat itu. Terus aku memutuskan untuk USG. Jadi waktu itu aku lagi kerja, di tempat kerja aku ada USG. Jadi aku minta di USG dan hasilnya itu ada kistanya. Tapi waktu itu nggak dibilangin kistanya kista apa, cuman ada kista gitu. Terus dokternya bilang mau pengobatan nyeri atau mau program hamil, karena si dua hal ini berlawanan gitu, nggak bisa dua-duanya dibarengin. Nah pada saat itu aku mikirnya nyeri haidnya masih bisa ditanggulangi, jadi aku memilih untuk program hamil dikasih obat penyubur kandungan. Beberapa bulan berikutnya bukan hamil tapi kistanya jauh lebih gede teman-teman. Jadi itu kan sekitar bulan Mei tahun 2014 ya, itu kistanya bener-bener gede. Dan aku juga waktu itu nggak tahu mau ngapain. Pada akhirnya 1,5 tahun kemudian, karena udah ngerasa nggak nyaman banget, perutnya begah, terus aku ngerasa selalu nyeri perut. Akhirnya aku memutuskan untuk operasi kista yang pertama kali. Dan ternyata setelah operasi itu baru ketahuan katanya kistanya pecah. Dan pada saat itu setelah operasi 1 bulan kontrol lagi, ternyata kistanya masih ada. Nggak tahu masih ada atau beneran numbuh atau gimana, pokoknya 1 bulan after operasi itu kistanya ada teman-teman. Dan itu bikin aku kayak down banget, shock. Karena kan pengharapan aku setelah operasi, dalam hayalan aku tuh bakalan bersih, bakalan sehat, bakalan langsung hamil, pokoknya yang bagus-bagus. Tapi ternyata itu yang terjadi adalah kebalikannya, malah justru terjadinya perlengketan yang amat hebat. Dan setelah operasi kista itu aku juga baru tahu dari resume medisnya,
kalau ternyata ada adenomiosis. Jadi pada saat operasi pertama itu dilakukan kistektomi, reseksi adenomiosis sama hidrotubasi. Tapi semuanya itu tidak menghasilkan sesuatu yang bagus, malah tambah perburukan. Tuba kiri aku mampet, indung telurnya rusak, terus terjadi perlengketan yang hebat. Makanya untuk operasi kista endometriosis ini sering sekali dibilang kita itu harus memilih dokter yang akan melakukan tindakan pertama kali untuk operasi kista itu adalah penentu kesehatan reproduksi kita di waktu yang akan datang. Jadi kalau pertama kali operasinya udah nggak bagus, udahlah kedepannya pasti akan lebih rumit lagi teman-teman. Dan itu benar-benar terjadi sama aku. Bulan-bulan berikutnya ternyata haidnya malah jauh lebih hebat, perlengketannya sampai ke usus, itu menyebabkan aku sering mual, muntah berlebihan. Pokoknya reaksinya kalau dikasih makan malah muntah. Itu lagi enak-enak makan gitu. Jadi sering banget kayak gitu. Dan akhirnya 2 tahun setelah operasi yang pertama, September 2015 operasi pertama, September 2017 aku operasi yang kedua, dan itu ternyata si tuba kirinya emang rusak, ovarium kirinya juga rusak, nggak bisa dibenerin. Dokternya bilang kita langsung bayi tabung aja gitu teman-teman. Dan ternyata setelah operasi yang kedua pun itu tidak mengalami perbaikan. Jadi nyerinya tuh malah tambah parah, terus perlengketannya tambah parah, dan terjadi hiperplasia. Jadi aku perdarahan, masuk IGD rumah sakit. Pokoknya gak ada mending-mendingnya deh setelah operasi gitu teman-teman. Akhirnya bertahun-tahun dijalani dengan itu dan dengan obat nyeri. Jadi aku selalu pakai ketoprofen suprapenil setiap bulan, ketergantungan dengan itu sampai dengan akhirnya mencoba perbaikan pola hidup. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga bukan nggak nyoba ya teman-teman, udah nyoba herbal, udah nyoba segala macam diet, udah nyoba ini itu seperti yang orang tua saranin, orang-orang saranin, minum jeruk nipis, kunyit putih, sirsak, sampai pernah tensinya drop banget, hipotensi. Itu belum ada yang berjodoh sama aku teman-teman. Dan akhirnya itu aku mikir gimana ya, ini kayak gini terus kayaknya mental aku juga keganggu. Jadi 2019 kalau nggak salah apa 2020, pokoknya sebelum covid itu aku tes kejiwaan dan hasilnya tuh kurang bagus teman-teman. Jadi mungkin karena emang ketidaknyamanan apa yang aku rasain akibat endometriosis adenomiosis itu bikin gangguan-gangguan di mental aku. Akhirnya dari situ aku mikir ini harus gimana ya. Akhirnya memutuskan untuk perubahan pola hidup seperti yang sering banget aku bilang, pikiran, nutrisi, dan olahraga. Setelah beberapa bulan dijalani, udah ngerasa ada perbaikan, aku tes kejiwaan lagi. Tes jiwanya hasilnya alhamdulillah normal teman-teman. Jadi 2 kali tes. Yang pertama sampai diulang beberapa kali tuh, pada fase yang pertama itu tetap hasilnya ada gangguan mentalnya. Jadi rohaninya itu agak terganggu waktu itu. Nah yang kedua, alhamdulillah memang setelah tidak ada keluhan, setelah bebas, free perasaan dan pikirannya, itu alhamdulillah membaik teman-teman. Sampai dengan hari ini aku gak ngerasain keluhan, yaitu hasilnya alhamdulillah banget teman-teman. Walaupun memang kalau aku rasain dari 13 tahun sampai dengan hari ini aku usia 34 tahun kurang lebih berjuang dengan gangguan reproduksi dalam kurun waktu 21 tahun teman-teman. Walaupun terdiagnosis endometriosis adenomiosisnya baru 10 tahun, 2014 ke sekarang 9 tahun ya, 9 tahun malah 10 tahun teman-teman. Dan itu dia ceritaku teman-teman, cerita panjang lebar yang aku kecilkan. Semoga teman-teman yang masih berjuang diberikan semangat, sehat jasmani maupun rohani. Pokoknya pikirannya tuh harus benar-benar sehat dulu teman-teman. Insya Allah kalau pikiran kita udah sehat, badan kita juga nanti ikutan sehat ya. Nah segitu dulu teman-teman cerita aku yang panjang lebar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.